Fakta 12 menit video ini akan membuka mata kalian tentang kelolosan timnas Indonesia di Piala Dunia, keterlibatan tangan licin Erick Thohir dan para exco serta jajaran pelatih akan membuat kalian berpikir untuk stop membenci Federasi PSSI atau mungkin sebaliknya. Semua ini ternyata dimulai dari keputusan yang terlihat kecil tapi dampaknya bisa besar. Ya, Nova Arianto mulai memanggil sejumlah pemain diaspora ke dalam skuad timnas U19 untuk persiapan menuju AFF U19 2026. Dan langkah ini langsung mengubah dinamika tim secara drastis. Pemain lokal yang sebelumnya merasa aman di posisi inti kini harus menghadapi tekanan baru dari pemain yang datang dengan pengalaman luar negeri. Situasi ini membuat suasana latihan berubah total, tidak ada lagi zona nyaman, tidak ada lagi jaminan tempat. Nova menegaskan bahwa semua pemain dinilai dari performa dan sikap, bukan nama besar atau status. Setiap sesi latihan kini terasa seperti seleksi langsung, di mana kesalahan kecil bisa berdampak besar pada posisi pemain. Ini bukan sekadar perubahan komposisi tim, tapi awal dari sistem yang jauh lebih keras. Dan tanpa disadari, perubahan kecil ini mulai membuka jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Namun perubahan itu tidak butuh waktu lama untuk memakan korban, dan hasilnya langsung terasa di dalam tim. Dalam pemusatan latihan terakhir, beberapa pemain harus dipulangkan ke klub masing-masing setelah tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Keputusan ini bukan karena satu kesalahan, tapi karena ketidakmampuan menjaga konsistensi dalam tekanan tinggi. Masuknya pemain diaspora membuat persaingan semakin ketat, bahkan pemain yang sebelumnya dianggap inti pun tidak lagi aman. Setiap sesi latihan menjadi ajang pembuktian ulang, dan tekanan mental mulai terasa di dalam skuad. Nova Arianto ingin membentuk tim yang bukan hanya kuat secara teknik, tapi juga tahan terhadap tekanan. Hal ini membuat proses seleksi terasa lebih keras dari sebelumnya. Banyak pemain mulai merasakan bahwa satu kesalahan saja bisa berujung pada tersingkirnya mereka dari tim. Dari sini mulai terlihat bahwa timnas U19 sedang dibangun dengan pendekatan yang benar-benar berbeda. Sementara perubahan terjadi di dalam tim, ancaman dari luar justru semakin nyata dan tidak bisa diabaikan. Vietnam dan Thailand masih menjadi kekuatan utama di Asia Tenggara menjelang AFF 2026 dengan sistem yang sudah matang dan performa yang konsisten. Indonesia memang mengalami perkembangan namun belum sepenuhnya berada di level yang sama. Hal ini membuat tekanan terhadap timnas Indonesia semakin besar karena ekspektasi publik terus meningkat. Untuk bisa bersaing, Indonesia tidak hanya membutuhkan pemain berkualitas, tapi juga sistem yang solid dan konsisten dalam jangka panjang. Ini membuat setiap langkah yang diambil menjadi sangat penting, karena satu kesalahan saja bisa membuat Indonesia kembali tertinggal. Di sisi lain, lawan terus berkembang tanpa menunggu. Dari sinilah mulai terlihat bahwa perubahan yang terjadi bukan hanya untuk kompetisi regional, tapi untuk sesuatu yang lebih besar yang sedang disiapkan. Dan di titik ini, publik mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar persiapan AFF biasa. Erick Thohir mulai mengarahkan sepak bola Indonesia ke target yang jauh lebih besar, yaitu peluang menuju Piala Dunia ke depan. Dengan format baru, peluang tersebut memang kecil namun tetap ada jika dimanfaatkan dengan tepat. Hal ini membuat semua kebijakan terasa berbeda, mulai dari pemilihan pemain hingga strategi jangka panjang. Semua terlihat seperti bagian dari rencana besar yang terstruktur. Namun di balik itu muncul tekanan yang tidak kecil karena ekspektasi publik langsung meningkat. Ini bukan lagi sekadar membangun tim, tapi mencoba mencetak sejarah. Dan disinilah risiko mulai terlihat, karena satu kegagalan bisa langsung mengubah segalanya. Namun semakin besar target yang dikejar, semakin besar pula risiko yang harus dihadapi. Target menuju Piala Dunia membuat setiap keputusan menjadi sorotan publik. Kesalahan kecil bisa langsung berubah menjadi kritik besar. Hal ini membuat posisi Erick Thohir menjadi sangat krusial karena harus menyeimbangkan antara ambisi dan realitas di lapangan. Jika berhasil, Indonesia bisa mencetak sejarah besar. Namun jika gagal, dampaknya bisa jauh lebih besar, termasuk hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem yang sedang dibangun. Situasi ini membuat semua langkah terasa seperti taruhan besar. Ini bukan lagi sekadar proyek pengembangan, tapi pertaruhan masa depan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Di saat publik sibuk melihat hasil di lapangan, ada sesuatu yang berjalan diam-diam di balik layar. PSSI mulai aktif membuka jalur internasional, memperluas koneksi dengan berbagai pihak di luar negeri, dan membangun kerjasama yang tidak banyak terekspos ke publik. Langkah ini memang tidak langsung terlihat dampaknya, namun memiliki potensi besar dalam jangka panjang.
Dengan jaringan global yang semakin luas, peluang Indonesia untuk berkembang di level yang lebih tinggi menjadi semakin terbuka. Banyak pihak mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar aktivitas biasa, melainkan bagian dari strategi yang lebih besar. Bahkan beberapa pengamat menilai bahwa langkah ini bisa menjadi kunci dalam membuka peluang baru, termasuk dalam kompetisi internasional yang lebih besar. Namun di sisi lain, publik masih menunggu bukti nyata di lapangan, karena semua rencana besar ini tetap harus diuji dalam pertandingan sebenarnya. Dan ketika semua terlihat mulai mengarah ke satu sistem baru, satu nama lama tiba-tiba muncul kembali. Shin Tae-yong kembali ke sepak bola Indonesia, namun bukan di timnas utama, melainkan sebagai penasihat teknik dan pelatih timnas mini soccer pada April 2026. Keputusan ini langsung menimbulkan banyak tanda tanya. Mengapa sosok yang pernah memegang peran besar di timnas justru ditempatkan di jalur yang berbeda? Sebagian publik melihat ini sebagai langkah yang tidak biasa, bahkan terkesan tidak masuk akal jika dilihat dari rekam jejaknya. Namun di sisi lain, ada juga yang mulai melihat kemungkinan bahwa ini bukan keputusan sederhana. Kehadirannya kembali, meski di level berbeda, tetap membawa pengaruh yang tidak kecil. Dan disinilah mulai muncul spekulasi baru yang perlahan mengubah arah pembicaraan. Semakin diperhatikan, keputusan ini terasa seperti bukan kebetulan semata. Banyak yang mulai menilai bahwa kehadiran Shin Tae-yong di mini soccer bisa menjadi cara untuk tetap menjaga perannya dalam ekosistem sepak bola Indonesia. Dengan pengalaman dan koneksi internasional yang dimilikinya, sulit untuk percaya bahwa perannya hanya terbatas pada level tersebut. Bahkan muncul spekulasi bahwa ini bisa menjadi bagian dari rencana jangka panjang yang belum sepenuhnya diungkap ke publik. Situasi ini membuat opini publik terbelah antara yang melihat ini sebagai langkah cerdas dan yang menganggapnya sebagai keputusan yang membingungkan. Di sisi lain, arah kebijakan yang sedang dibangun juga mulai dipertanyakan, apakah semuanya benar-benar saling terhubung atau justru berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas. Di titik ini, muncul satu kemungkinan yang mulai membuat situasi semakin menarik. Di satu sisi, Erick Thohir sedang membangun sistem baru dengan pendekatan modern dan terstruktur. Di sisi lain, Shin Tae-yong masih berada di dalam ekosistem sepak bola Indonesia dengan pengaruh yang tidak kecil. Jika kedua arah ini tidak berjalan selaras, bukan tidak mungkin akan terjadi benturan strategi yang bisa berdampak pada timnas. Namun jika keduanya bisa disatukan, ini justru bisa menjadi kombinasi yang sangat kuat. Inilah yang membuat situasi saat ini terasa penuh kemungkinan, karena arah yang diambil bisa menentukan masa depan sepak bola Indonesia dalam jangka panjang. Dan pada akhirnya, semua perubahan ini mengarah ke satu pertanyaan besar yang tidak bisa dihindari. Apakah semua langkah yang diambil benar-benar akan membawa Indonesia menuju Piala Dunia 2026 atau hanya menciptakan harapan besar tanpa hasil nyata dengan tekanan publik yang terus meningkat? Setiap keputusan menjadi sangat penting. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan besar karena setiap kegagalan akan langsung menjadi sorotan. Ini adalah fase penentuan di mana arah sepak bola Indonesia akan mulai terlihat hasilnya. Jika berhasil, ini bisa menjadi sejarah baru. Namun jika gagal, semua strategi yang sudah dibangun akan dipertanyakan kembali. Di tengah semua strategi besar, spekulasi, dan konflik yang berkembang, jawabannya ternyata tetap sederhana. Tom Haye dan para pemain di lapangan yang akan menentukan semuanya. Dengan pengalaman bermain di Eropa dan kemampuan membaca permainan, ia menjadi salah satu pemain yang diharapkan bisa memberikan perbedaan. Namun pada akhirnya, semua rencana besar tidak akan berarti jika tidak bisa diwujudkan dalam pertandingan. Disinilah semua tekanan, strategi, dan ambisi diuji secara nyata. Dan yang menarik, jika dilihat kembali ke awal, semua ini sebenarnya dimulai dari perubahan kecil di Timnas U19 yang mungkin tidak banyak disadari. Dan justru di titik ini, cerita sebenarnya baru dimulai karena semua yang sebelumnya terlihat terpisah perlahan mulai saling terhubung menjadi satu arah yang sama. Apa yang dilakukan Nova Arianto di level Timnas U19 bukan hanya soal persiapan turnamen usia muda, tapi sebuah eksperimen kecil yang dampaknya bisa menjalar ke seluruh struktur sepak bola Indonesia. Ketika ia mulai menekankan disiplin, mental, dan konsistensi di atas segalanya, ia sebenarnya sedang mengubah standar permainan, dan perubahan standar ini jika terus dijaga akan menciptakan efek domino yang sulit dihentikan. Dalam sepak bola modern, perubahan besar seringkali tidak dimulai dari tim utama, melainkan dari level bawah yang jarang disorot. Dan ketika generasi baru dibentuk dengan cara berbeda, maka dalam beberapa tahun wajah tim nasional bisa berubah total tanpa banyak disadari.
Namun setiap perubahan selalu membawa gesekan karena tidak semua pihak siap beradaptasi dan disinilah tekanan mulai muncul perlahan. Bukan hanya di lapangan tapi juga di dalam sistem itu sendiri. Di sisi lain, langkah yang diambil Erick Thohir mulai menunjukkan arah yang semakin jelas. Bukan sekadar memperbaiki kondisi sepak bola nasional, tapi mencoba mendorong Indonesia masuk ke level yang lebih tinggi dengan target yang jauh lebih ambisius, yaitu peluang menuju Piala Dunia 2030 bahkan 2034. Ketika target sebesar itu mulai dikejar, maka semua keputusan otomatis berubah skala, tidak ada lagi ruang untuk langkah setengah-setengah, dan disinilah ekspektasi publik ikut melonjak. Setiap kemenangan akan diperbesar, setiap kegagalan akan dipertanyakan, dan tekanan ini tidak hanya dirasakan oleh pemain, tapi juga oleh seluruh sistem yang sedang dibangun. Situasi ini menjadi semakin kompleks ketika nama Shin Tae-yong kembali muncul di dalam ekosistem sepak bola Indonesia, meskipun melalui jalur yang tidak biasa. Banyak yang melihat ini sebagai keputusan yang membingungkan, tapi ada juga yang menganggap ini sebagai bagian dari strategi yang belum sepenuhnya terlihat. Karena kehadiran Shin Tae-yong bahkan dalam peran yang berbeda tetap membawa pengaruh yang signifikan, ia memahami karakter pemain Indonesia, memahami tekanan publik, dan memahami bagaimana membangun tim dalam kondisi sulit. Inilah yang membuat situasi semakin menarik, karena sekarang ada dua arus besar yang berjalan bersamaan, satu mencoba membangun sistem baru dengan pendekatan modern, sementara yang lain membawa pengalaman lama yang sudah teruji di lapangan. Jika dua arus ini tidak bertemu, maka potensi benturan akan selalu ada. Tapi jika keduanya bisa disatukan, Indonesia bisa memiliki kombinasi kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Di titik ini semuanya terasa seperti pertaruhan besar, karena yang dipertaruhkan bukan hanya hasil pertandingan, tapi arah masa depan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Publik mulai terbelah antara yang percaya bahwa ini adalah momentum terbaik, dan yang ragu karena perubahan besar selalu membawa risiko besar. Setiap hasil pertandingan akan menjadi penentu arah opini, dan tekanan mental akan terus meningkat seiring waktu berjalan. Namun pada akhirnya semua kembali ke satu hal yang paling sederhana, yaitu apa yang terjadi di lapangan.